Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biayatihi amanna wa bidzikrihi itma'anna wa biatharihi iqtafaina. Assalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi masabihid duja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita berkumpul. Insyaallah malam ini ditandai dengan masuknya 1 Muharram 1444 Hijriah, tanpa kembang api, tanpa ada tiupan macam-macam, tanpa ada kebisingan yang aneh-aneh. Kita kumpul di masjid, ngedengar satu ayat, satu hadis Rasulullah, jauh lebih ta'zim, lebih jauh indah untuk kita nikmati sebagai bentuk refleksi bagaimana seharusnya kita melaksanakan hari-hari kita di tahun selanjutnya. Bayangkan kalau dibandingkan dengan perayaan tahun Masehi, di mana-mana macet, muda-mudi bebas pergaulannya, tidak jelas, bau alkohol di mana-mana. Kita tidak tahu di mana nikmatnya merayakan tahun baru semacam itu. Apa hikmah yang bisa kita petik dari cara kita menyambut tahun baru seperti itu? Orang tua setiap malam tahun baru gelisah di rumah. Ayah susah, emak susah. Kenapa? Bukan putranya saja yang keluar rumah, si putrinya juga keluar, anak gadisnya juga pergi dari rumah di malam tahun baru. Perayaan tahun baru nggak mungkin di bawah jam 12 malam, mesti di atas jam 12 malam, karena tepat jam 12 malam itu baru ditandai dengan macam-macam. Maka setiap tahun baru Masehi, kasihan kita melihat ayah-ayah di rumah, kasihan kita melihat mak-mak di rumah. Coba bayangkan kalau tahun baru seperti ini kita melangkah ke masjidnya Allah, yang kata Rasulullah, ahabbul biladi ilallahil masajid wa abghadul biladi ilallah al-aswaq. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini ya masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah di atas permukaan bumi ini pasar. Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyebutkan, kenapa masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah dan kenapa pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kata Imam Nawawi, di masjid itu adalah tempat di mana orang terdorong untuk melakukan hal yang baik. Zikir itu di masjid, orang saling bersalaman itu di masjid. Orang yang kalau sudah datang ke masjid lebih terdorong ngomongin hal-hal yang baik itu ya di masjid. Tapi di pasar, penipuan ada di pasar, maling ada di pasar, ngomong kotor di pasar. Itu kata Imam Nawawi. Nah sekarang kasihan juga kita melihat ada beberapa masjid yang budaya pasar sudah datang ke masjid. Kalau pasar hilang dompet, di masjid hilang sandal. Nah ini masjid sama pasar kok nggak beda sekarang, bagaimana ceritanya? Yang satu datang bawa sandal swallow, sandal jepit biasa, pulang bawa bata, sandal bata. Yang satunya lagi bawa sandal bata, pulang jalan kaki, pelontos, cakar ayam. Nah ini kok pasar pindah ke masjid? Bagaimana ceritanya? Pasar pindah ke masjid. Ini aneh. Dan ini tanggung jawab kita untuk menyelesaikan masalah seperti itu.
Masyarakat di sekitar masjid harus dididik untuk punya adab, berakhlak, tahu mana yang bisa dilakukan, tahu yang mana yang boleh dikerjakan, dan tahu mana yang tidak boleh dilaksanakan. Harus diberitahukan. Yang kau kalau bawa sandal jepit, dia pulang bawa sandal jepitmu, jangan bawa sandal orang lain. Begitu juga pasar sudah mulai pindah ke masjid. Bagaimana caranya? Di masjid perkataan kotor ada, saling caci maki ada. Di masjid pun sekarang sudah ada. La haula wala quwata illa billah. Ya, saya paling riskan apalagi kalau bulan Ramadan. Ini yang 8 sama 23 sebelum tengkar ini. Padahal sholatnya sunnah, tengkar itu haram. Lah cari pahala sunnah kok dapat haram. Gimana ceritanya? Harus. Jadi ada di dalam bab Islam itu yang namanya tasamuh. Jadi ini kekuatan adab. Nah, tahun baru Islam itu harus refleksinya dari situ. Harus dari itu. Harus ada kelapangan hati di antara kita. Harus ada. Kalau tidak kasihan, Al-Qur'annya, Al-Quran yang kasihan. 114 surah, 30 juz. Sebagian menghitung ayatnya 6.666 ayat. Turun ke atas permukaan bumi ini jadi panduan, manual book buat insan manusia. Nah, sekarang Al-Quran tidak lagi di hati kita. Kalau begitu, di sini masalahnya. Semua kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ditanya, cintakah kamu kepada Allah? Semua kita akan jawab iya. Betul? Kalau ditanya cinta Nabi tidak, semua jawab cinta Nabi. Kalau ditanya cinta Al-Quran, semua jawab cinta Al-Quran. Tapi di rumah Allah yang diharamkan Allah kita lakukan. Di rumah Allah yang harusnya berselawat malah justru tak dilakukan. Di rumah Allah Al-Quran yang harusnya dipelajari malah justru tak ada nilai. Lantas di mana cintanya? Itu kan cinta palsu. Cinta zaman anak muda sekarang itu kan begitu. Dek, I love you, tapi nggak berani dia datang sama ayahnya. Cinta itu kan harusnya kan datang ke ayahnya ngelamar, kan begitu harusnya. Nggak cuma dengan kata-kata. Begitu juga dengan hakikat seorang muslim. Ketika mengatakan I love you Allah, aku cinta padamu ya Allah, aku sayang padamu ya Nabi. Karena Allah itu bicaranya sederhana dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu besar sekali cintanya kepada Allah. Sesederhana itu. Jadi tahun baru Hijriah itu harus direfleksikan untuk ada perubahan ke depan. Maka ukurannya begini, kalau hari ini kita hidup sama dengan kemarin, itu rugi namanya. Tapi kalau hari ini kita hidup lebih buruk dari hari kemarin, itu ya celaka. Karena hakikatnya cuma satu jalan, cuma satu pintu yang boleh terbuka. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Esok ini, itu tanggal 1 Muharram, kita sudah mulai catatan baru dari tahun baru Islam. Ada ratusan hari yang akan kita lewati nanti ke depan. Pertanyaannya, apakah amal kita bertambah? Apakah ilmu kita nambah? Apakah adab kita nambah? Atau cuma umur kita yang nambah? Orang yang merayakan tahun baru dalam arti kata introspeksi, melakukan evaluasi di setiap tahun baru, dia tahu, dia sadar bahwa jatah hidupnya makin sedikit. Ini kita malam ini berkurang 1 tahun Bapak Ibu. Malam ini kalau ada di antara kita yang umurnya sudah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, dan kalau hitungan Pak, hidup kita itu ngitung umur Nabi, tinggal sehari jatah hidupnya. Jadi ketika kita merayakan tahun baru Islam seperti ini, sebenarnya refleksi yang paling utama adalah jatah hidup kita yang berkurang.
Yang Allah kasih 74 tahun, sekarang sudah berkurang 1 tahun. Ada orang umurnya 63 tahun, sekarang sudah 60 tahun, sudah berkurang lagi 1 tahun, tinggal 2 tahun, yang tadinya cuma 3 tahun, sekarang sudah berkurang lagi. Semakin kita merayakan tahun baru, semakin dekat kita ke kubur. Semakin dekat kita ke kubur. Jadi merayakan tahun baru itu seharusnya bukan merayakan dengan tepuk tangan, bukan dengan loncat-loncat konser musik sana sini, bukan. Merayakan tahun baru seharusnya kita ingat bahwa kita semakin dekat ke kuburan. Imam Al-Ghazali itu ketika menjelang meninggalnya, hal yang pertama beliau tanyakan cuma satu, Pak. Disuruh ambil kain kafan beliau. Beliau ambil kain kafannya, beliau letakkan di mata, beliau cium. Kenapa? Karena itulah sahabat beliau nanti di dalam kubur. Ada yang lain. Karena itu sahabatnya. Semua tinggal, Pak. Jadi itulah refleksi tahun baru yang sebenarnya. Dan untuk menguatkan refleksi itu, maka saya ingin mengajak semua orang di sini, kita harus kembali ke Al-Quran. Dan kembali kepada Al-Quran bukan hanya sekedar cinta. Kita mulai dari belajar, kita mulai dari mengkaji, makanya ada kalimat di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Mereka ini enggak bertadabbur Al-Quran apa bagaimana? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Qur'an itu berasal bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti akan banyak kontradiksi di dalamnya. Pasti. Karena kalimat lawajadu itu ada lam taukid di awalnya. Wajadu dari asal kata wajada, mendapatkan. Biasa kita dengar menjadda wajada. Nah, sebelum kata wajadu itu ada lam, la wajadu. Lam itu disebut dengan lam taukid, lam penguat. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bisa kita artikan begini, dia pergi ke pasar, masuk lam taukid, jadinya dia sungguh pergi ke pasar. Ada penguatan pada mana. Artinya, kalau ada kitab suci yang diklaim sebagai kitab suci tapi bukan berasal dari Allah, dipastikan, dijamin oleh Allah, pasti ada kontradiksi. Makanya coba lihat Bapak Ibu, coba sebutkan satu kitab suci di atas permukaan bumi ini yang dihafal seperti Al-Quran. Coba sebutkan. Tidak ada satupun kitab di dunia ini, apapun bentuk kitabnya, yang bisa dihafal seperti Al-Quran. Gak ada. Saya di Al-Azhar, itu anak-anak kecil, Pak. Ada yang umur 3 tahun, ada yang umur 2 tahun. Itu sudah puluhan juz dihafal. Dulu ketika saya di Mesir itu tinggal di daerah namanya Qattaniyah. Daerah Qattaniyah itu pinggiran. Wilayah baru yang dibuka di daerah Kairo, biasa disebut dengan Misr al-Jadidah, Mesir baru, New Egypt, wilayah baru. Kebetulan kalau di Mesir itu rumahnya bukan seperti di kita, Pak. Setiap orang rumahnya satu. Di sana bentuk rumahnya itu bentuknya flat, apartemen. Flat. Jadi satu flat itu lebih kurang sekitar 5 atau 6 lantai. Nah, saya tinggalnya di lantai 2. Nah, di atas, persis di atas saya, di lantai 3 itu ada Dr. Al-Azhar. Nah, Al-Azhar itu pendidikannya ada 2. Ada pendidikan yang disebut dengan adabi, itu belajar ilmu Islam. Seperti kami belajar misalkan fikih, hadis, tafsir, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada yang ilmi namanya. Ilmi ini kalau bahasa kita ya sains, ilmu sains. Al-Azhar juga punya fakultas ataupun kampus sains. Belajar kedokteran, belajar kimia, belajar fisika. Yang membuat antara kampus kami yang belajar agama dengan yang belajar ilmu umum itu ada hubungannya, itu sama-sama hafal Quran. Jadi dokter bedah di Al-Azhar itu hafal Quran, Pak. 30 juz wajib.
Kalau dia bisa ngebedah pasien tapi nggak ngafal Quran 30 juz, nggak tamat, dia nggak dapat ijazah, Pak. Wajib. Bapak kalau misal pernah dengar di YouTube itu Dr. Yusri Jaber yang musyrif tarekat Syaziliyah, sering datang ke sini ke Indonesia. Nah, beliau ini itu dokter bedah Al-Azhar, dan beliau itu hafal Quran, Pak, 30 juz. Jadi di Al-Azhar belajar biologi hafal Quran, belajar fisika hafal Quran, Pak. Di kita yang belajar fikih saja nggak hafal Quran, apalagi yang belajar biologi. Jauh Al-Quran dengan kita, Pak. Bulan Ramadan di Mesir, kalau kita naik bus di Mesir itu di bulan Ramadan, itu nggak ada orang yang nggak baca Al-Quran, Pak, di dalam bus. Seperti kita Transjakarta itu, Pak, baca Al-Quran, Pak. Enggak orang tua, enggak anak muda, Pak, yang seperti ini, anak-anak muda seperti ini, baca Quran di dalam bus. Gak ada rasa malu sama sekali. Malah mereka bangga betul dengan budaya seperti itu. Kita jauh, Pak, jauh. Masih syukur kadang-kadang kita datang ke rumah itu ada Al-Quran, kulitnya udah kagak ada. Saya nggak ngerti apakah karena nggak dipublikan atau kebanyakan megang sampai robek kulitnya, saya nggak ngerti. Kita husnudzon saja mungkin gara-gara banyak baca husnudzonnya. Tapi ada rumah itu malah mungkin nggak ada Al-Qurannya, Pak. Dan perkataan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Ada rumah itu bahkan ada yang nggak ada Al-Qurannya, mushaf Al-Qurannya. Saya nggak mengerti apakah orang di dalam rumahnya hafal Quran semua sehingga nggak ada mushafnya. Ini mengerikan. Bagaimana Al-Quran ini bisa dimuliakan? Tidak ada umat lain yang akan memuliakan Al-Quran kalau bukan kita, Pak. Bahkan Rasulullah itu memberikan satu statement terkait dengan orang yang punya interaksi dengan Al-Quran. Kalimatnya singkat dalam riwayat Utsman bin Affan. Singkat kalimatnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sesingkat itu kalimatnya. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Ini semua kita ini dia adalah orang baik. Tapi jika ada orang terbaik di antara kita ini, statementnya Rasul, man ta'allama al-Qur'ana, yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan ngajarin Al-Quran. Itu statementnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tingkatan daripada umatnya. Jika ada orang yang terbaik di kalangan kalian, wahai umatku, seakan Nabi ingin mengatakan seperti itu. Lihat orang yang belajar Al-Quran dan dia ngajarin Al-Quran. Jadi syaratnya dua. Interaksi Al-Quran itu syaratnya dua, belajar dan ngajar. Yang belajar saja nggak ngajar, nggak dapat keistimewaan itu. Apalagi ngajar nggak belajar, ini lebih kacau lagi. Jadi harus ada dua, belajar dan mengajar. Punya ilmu Al-Quran nggak ngajarin, bisa itu jadi azab. Itulah mungkin jalan kita ke neraka. Kenapa? Kita nggak ngajarin itu ke umat Nabi yang lain. Maka saya masih ingat ketika sebelumnya saya di sini saya sampaikan, bapak-bapak khususnya, anak-anak di rumah itu tanggung jawab kita, bapak-bapak. Kita ini laki-laki, kita yang mengajarkan Al-Quran mereka. Nah, kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, bagaimana kita ngajarin mereka? Gimana caranya? Terus kita masuk kubur, ketemu dengan Allah. Tuh anak kita di atas, kita di dalam kubur, anak kita di atas kagak bisa ngaji, Pak. Bagaimana tidur kita di dalam kubur itu, Pak? Nikmat kagak? Gimana rasanya? Jadi ini refleksi buat kita semuanya. Betapa interaksi dengan Al-Quran itu indah.
Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya bahkan banyak teman-teman para penghafal Quran. Itu setiap hari mereka itu harus menghafal, harus mengulang 5-6 juz setiap harinya, Pak. Dia baca Al-Quran 5-6 juz setiap harinya, Pak. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa setiap huruf Al-Quran itu ada 10 kebaikan di dalamnya. Bahkan di ujung hadis ya Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Satu huruf itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi baca alif lam mim saja 3 huruf sudah. 3 huruf sama dengan 30 kebaikan. Itu minimal. Coba bayangkan kalau ada hamba Allah seperti yang saya ceritakan tadi, sehari ngulangnya 5-6 juz, Pak. 5-6 juz Al-Quran setiap hari, Pak. Itu sudah berapa huruf, Pak? Ustadz, saya bukan nggak ngulang, Ustadz. Saya bukan nggak ngebaca. Kenapa? Saya belum bisa. Ustadz. Oke. Tugas kita sesama muslim mencari solusi buat saudara kita. Bagaimana caranya saudara kita yang belum bisa baca Al-Quran harus bisa baca Al-Quran. Kita cari solusinya. Alih-alih kita perbesar masalahnya, kenapa kita tidak bicara solusinya? Kita kan punya masjid di sini, Bapak Ibu. Kita di sini punya lembaga. Ini rumah Allah, bukan rumah kita. Bahkan bukan rumah penduduk di sini. Ini rumah Allah. Nabi ketika di Madinah, itu yang pertama dibangun itu bukan yang lain-lain, masjid duluan dibangun. Masjid Nabawi itu masa Rasulullah itu sentral pendidikan Islam. Nabi masa itu menjadikan masjid sebagai sentral untuk semuanya, pendidikan, penyelesaian permasalahan konflik, bahkan sampai dengan masa latihan senjata itu di masjid. Lihat di dalam hadis Imam Muslim itu ada cerita Sayyidah Aisyah itu pengen ditemani oleh Rasulullah nonton orang yang lagi latihan pedang di dalam masjid. Orang-orang dari Habasyah, dari Ethiopia lagi latihan pedang di masjid. Ditemanin oleh Nabi di depan pintu, berdiri Sayyidah Aisyah. Kepalanya Sayyidah Aisyah itu diletakkan di bahu Nabi. Wah, romantis sekali juga Nabi kita ini. Diletakkan. Ditanya oleh Nabi SAW, sudah sekian lama berdiri melihat? Ini saya sedang menceritakan riwayat dari Sahih Muslim tentang kisah ini. Sudah cukup Aisyah, kan sudah lama berdirinya. Kata Sayyidah Aisyah, boleh sebentar lagi, aku masih ingin menontonnya. Padahal Sayyidah Aisyah mengatakan, ketika aku mengatakan itu, aku bukan ingin menonton, aku ingin memperlihatkan ke penduduk Madinah bagaimana Nabi mencintai diriku. Itu kata Sayyidah Aisyah, biar pengen semua orang lihat bagaimana Nabi mencintaiku. Kenapa? Karena lagi berdiri, Sayyidah Aisyah meletakkan kepalanya di atas pundak Nabi. Dia itu berdiri di depan pintu, Pak. Begitulah kekuatan masjid di zaman Nabi SAW. Jadi masjid bukan hanya tempat sholat. Bahwa masjid sebagai tempat sholat, kita sepakat, nggak ada perbedaan dalam hal itu. Bahwa masjid juga harus menjadi tempat pendidikan kaum muslimin, itu juga mutlak. Maka saya heran, kalau di masjid nggak ada pengajian, kalau di masjid nggak melihat apa problem masalah umat. Dan ini tidak boleh terjadi. Kita harus cari solusinya. Karena kita ingin jadi muslim yang bermanfaat. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang bermanfaat bagi yang lain. Kita harus jadi manusia solutif. Kita beri solusi kepada manusia, bukan mencari masalah. Kita ingin kasih solusinya. Berapa banyak di tempat ini yang nggak bisa ngaji Al-Quran? Ayo kita ke masjid, kita bikin halaqah ngaji Al-Quran. Bapak Ibu, saya di Aceh itu ada satu ikatan namanya ikat
Ikatan Alumni Timur Tengah. Jadi yang semuanya lulusan Timur Tengah, dari Sudan, dari Mesir, dari Tunis, dari Maroko, itu gabung di dalam kelembagaan itu. Salah satu program yang dibuat itu adalah halaqah ba'da subuh, tahsin Al-Quran setelah sholat subuh. Nanti programnya dilemparkan ke masyarakat. Banyak masjid yang minta, kami tanggal sekian, kami tanggal sekian. Bapak Ibu, alumni Timur Tengah di tempat saya itu gak kurang dari 1.000 orang, tapi gak cukup tenaga pengajarnya, Pak. Segitu banyaknya permintaan masyarakat seluruh Aceh. Setiap pagi masjid yang tadinya hanya 3 dan 4 saf, gara-gara ada tahsin Al-Quran ini penuh, Pak. Seperti sholat Jumat, seperti sholat Jumat, sholat subuh. Habis sholat subuh, cara belajarnya dibikin halaqah-halaqah, pojokan sana, pojokan sini, satu orang guru sekitar 10 atau 12 orang, lebih kurang, duduk melingkar. Nanti ke sana lagi ada gurunya yang lain lagi, ada 10 orang lagi. Semua nggak cukup dalam masjid, di teras masjid. Ibu-ibu juga ada, tenaga pengajar dari ustazah-ustazah. Jadi timnya ada ustadz, ada ustazah. Ustadz ngurusin yang jamaah laki-laki, ustazah ngurusin jamaah wanita. Itu peminatnya, Pak, luar biasa. Sampai besarnya peminat terkait dengan tahsin Al-Quran model itu. Sampai Bank BRI, Bank Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, BRI, itu minta kepada Ikatan Alumni Timur Tengah untuk bikin tahsin Al-Fatihah di kantornya. Jadi setiap orang datang mau ke kasir, mau ketemu kasir, kan kita ngantri dulu, Pak. Nah, di saat antri itu dikasih sebuah ruangan, daripada ngantri untuk nunggu apa bayar uang, setor uang, masuk dulu ada ruangan untuk tahsin Al-Fatihah gratis. Itu di bank, dibikinnya di bank. Karena kita kalau datang kan duduk dulu, Pak, nggak bisa langsung ke teller kan, kita harus datang dulu, ambil nomor antrian. Nah, lalu nunggu nomor antrian kita dipanggil, ada satu ruangan untuk tahsin Al-Fatihah dibuat, dan itu yang mengelolanya anak-anak Ikatan Alumni Timur Tengah. Pertanyaannya, kita bisa nggak bikin yang sama? Atau bahkan mungkin konsepnya lebih dahsyat? Bisa. Syaratnya dua. Syaratnya dua. Persatuan sama kemauan. Persatuan dan kemauan. Gak mau, gak bakalan jalan. Gak bersatu juga gak jalan. Karena program sebaik apapun, kalau lebih banyak yang rusak daripada yang ngebangun, ya hancur. Maka butuh dua hal tadi itu. Nah, sekarang Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapkah misalkan di Masjid Al-Hidayah ini program seperti itu dibuat? Ambil misalkan hari libur, katakanlah seperti itu, biar bapaknya tidak ribet dengan urusan tempat kerja, entah hari Sabtu pagi atau hari Minggu pagi. Habis sholat subuh, kumpul subuh di sini ngaji, habis itu setelah ngaji entah setengah jam atau 1 jam, ya bubar, selesai. Yang nggak bisa, mulai dari awal, perkenalkan huruf hijaiyah, kemudian baca Al-Quran kembali yang benar, disimak oleh ustadznya. Kalau salah dikasih tahu. Setiap orang dapat giliran. Jadi satu orang guru nangani 10 orang lebih kurang, kan lebih enak itu. Insya Allah ini program bisa bukan hanya untuk bapak-bapak saja, bisa untuk anak-anak muda, anak-anak kecil, bisa juga untuk ibu-ibu. Dilakukan hal yang sama. Nah, insya Allah saya sudah ketemu dengan Pak Arif. Ya, insya Allah akan ada launching program di sini, Quran Learning Center kalau saya nggak salah. Jadi mengharapkan semua masyarakat di sini tidak lagi boleh buta huruf Al-Quran. Itu programnya. Tujuannya
harus bisa baca Al-Quran. Masyarakat di sini tak kenal, tak peduli apakah itu laki-laki dan perempuan, wajib bisa baca Al-Quran semuanya. Itu tujuannya. Bapak-bapak, kalau itu niatnya baik atau tidak? Didukung atau tidak? Kita sepakat nggak harus kita sukseskan bahwa semua orang Muslim di sini wajib bisa baca Al-Quran. Nah itu tujuannya. Dan insya Allah saya juga siap jika diminta bantu pada saat akhlak mau itu, saya akan datang untuk bantu. Program ini baik. Harus ada orang yang berjuang untuk menghidupkan program-program semacam ini. Harus ada orang yang mau menggerakkan kakinya untuk menyukseskan program-program seperti ini. Demi umat, demi Allah dan Rasulnya. Karena kalau Al-Quran tidak berada di tengah kita, lantas akan datang yang lain. Kalau Al-Quran nggak di hati, maka akan datang yang lain ngisi hati kita, Pak. Sama persis seperti orang yang belajar, nggak nyari guru, belajar sendiri, datang setan ngisi tempat posisi guru tersebut. Makanya ada istilah di kalangan para ulama salafus saleh dulu, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Yang nggak punya guru, ya gurunya setan. Makanya saya sering di tempat-tempat beberapa pengajian yang saya isi, saya katakan jangan pernah nonton YouTube sendiri, nggak ada guru. Nonton sendiri, pahami sendiri, salah sendiri, kacau sendiri, ngerusak satu keluarga. Cari guru. Bapak apa? Fikih. Cari guru yang pernah belajar ilmu fikih. Bapak-bapak di sini kan rata-rata mazhabnya Syafi'i kan? Cari guru yang belajar mazhab Syafi'i, yang sudah ngaji kitab Minhajul Talibin, yang sudah ngaji kitab Fathul Qarib, yang sudah ngaji kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, yang sudah ngaji kitab Tufaah karangan Ibnu Hajar Al-Haythami. Cari guru yang begitu, biar ngerti masalah fikih. Ustaz, saya pengen belajar tafsir. Cari guru yang sudah belajar tafsir. Guru yang sudah belajar minimal lah tafsir Jalalain, Safwatut Tafasir Muhammad Ali As-Sabuni, atau kalau mau lebih besar Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, atau tafsir Ad-Durrul Mansurnya Imam Asyuti dan seterusnya. Begitu juga dengan orang yang belajar Al-Quran. Cari guru yang ngerti baca Al-Quran. Ini guru baca Al-Quran antara shad sama sin nggak ngerti bedanya. Lantas bagaimana cara mengajarkan ke orang lain? Maka cari guru yang juga pintar baca Al-Quran. Alhamdulillah, tadi saya sholat isya di sini, imam masjid kita, imam sholat kita bagus sekali bacaannya. Ini satu hal yang harus dibanggakan. Tapi jangan cuma beliau yang bagus. Oh, tempat kami bagus, imamnya cuma satu orang itu aja yang bisa, yang lain tidak bisa. Enggak, harus ada virus kebaikan yang nyambung ke yang lain, ke makmum. Tapi beliau akan bisa melakukannya sendiri tanpa ada dukungan. Maka semua kita bertanggung jawab menyukseskan program tersebut. Program tidak boleh lagi ada orang yang datang ke masjid ini tidak bisa baca Al-Quran. Tak peduli usianya berapa, mau muda mau tua harus bisa baca Al-Quran. Caranya harus ada orang yang kerja keras untuk membantu. Ini solusi namanya. Daripada kita terus bicara masalah pasti ada, tapi solusi wajib dicari. Daripada terpaku pada masalah, solusi nggak pernah ada. Seperti itu. Jika ini terjadi Bapak Ibu, yakin saja virus kebaikan yang ada di masjid untuk belajar Al-Quran ini akan pindah ke rumah. Istri-istri jadi senang baca Al-Quran, anak-anak jadi senang baca Al-Quran. Saya dari kecil Bapak Ibu, itu tempat main saya di masjid. Kenapa? Karena masjid itu makin banyak programnya. Setiap program per kampung itu adanya di masjid. Akhirnya kita pindah dainnya dari lapangan ke masjid. Itu masih kecil-kecil. Sehingga hati kita itu dekat betul dengan masjid. Makanya ada hadis dalam diriwayatkan oleh para perawi sunan hadis, ya, kitab-kitab sunan, yang mengatakan sabatun yadilluhumullahu yawma la illa dillu. Ada 7 golongan yang Allah lindungi pada hari kiamat yang tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah. Salah satunya tahu nggak Bapak Ibu?
Orang anak muda muta'alliqun qalbuhu bil masajid. Anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Lah kita sedih kalau ada anak muda. Katakanlah di sini potensi anak muda misalkan ada berapa? Ada 100 orang, tapi yang datang ke masjid cuma 5 orang. Apalagi subuh nggak ada yang kelihatan satupun. Kita sedih, Pak. Bapak-bapak ini sebentar lagi mereka yang akan gantikan. Kalau bapak nggak siapkan, ini masjid bakal tak ada penghuni lagi setelah bapak pergi. Bapak sekarang datang sholat di masjid enak, tapi kalau bapak nggak menyiapkan generasi sesudahnya, ini masjid bakal kosong, Pak. Bapak pergi, bapak meninggal, masjid ini juga ikut meninggal. Nggak akan ada lagi yang isi. Kenapa? Anak mudanya sudah tak ada hatinya yang dekat dengan masjid. Pertanyaannya seperti pertanyaan sebelumnya, enak nggak tidur di kubur gitu, Pak? Kita tidur di kubur, anak-anak kita itu nggak pernah ke masjid, enak nggak tidur di kubur? Jadi ini tanggung jawab kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat Al-Quran yang bunyinya begini: Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Ayat ini punya redaksi lain di ayat yang lain. Kalau tadi pakai kata anzalna, kami turunkan. Di dalam ayat yang lain bunyinya bukan anzalna tapi ja'alna. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian berpikir. Redaksinya sama, cuma kata kerja yang digunakan di dua ayat berbeda juga berbeda. Yang satu pakai anzalna, yang satu pakai ja'alna. Anzalna berarti Al-Quran itu ada di sisi Allah, lalu diturunkan ke kita melalui Rasulullah SAW. Itu anzalna namanya, diturunkan. Tapi kalau ja'alna itu ketetapan, Pak. Pilihan yang sudah dipilih oleh Allah, bahwa tidak ada bahasa lain yang akan dipilih oleh Allah kecuali bahasa Arab. Makanya setiap muslim gak boleh mencintai bahasa manapun melebihi bahasa Arab, gak boleh. Kenapa? Karena itu bahasa Al-Quran. Kata Rasulullah, cintai Arab itu karena 3 hal. 1. Nabimu berbahasa Arab, Al-Quranmu berbahasa Arab, bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Jadi pilihan Al-Quran itu berbahasa Arab itu ketetapan, ketentuan yang sudah menjadi ketetapan final Allah, suka atau tidak suka. Itu ketetapan final, suka atau tidak suka. Makanya kalimatnya ja'alna, bukan cuma anzalna, ja'alna, pilihan itu ditetapkan oleh Allah. Nah, bahasa Arab ini kan bukan bahasa kita. Saya nggak bisa protes. Saya lahir di Aceh, saya nggak bisa protes, ya Allah kenapa nggak lahirnya di samping Hajar Aswad saja. Saya nggak bisa protes. Saya nggak bisa protes. Tapi saya diberi oleh Allah kekuatan, kemampuan untuk bisa belajar. Maka belajar bahasa Arab melalui Al-Quran itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Baca Al-Quran bagi setiap muslim hukumnya wajib. Sama seperti sholat, hukumnya wajib. Ninggalin sholat haram. Yang ninggalin dosa. Yang bisa baca Al-Quran dapat pahala, yang nggak bisa baca Al-Quran dosa. Lah Ustaz, saya sudah 70 tahun nggak bisa baca Al-Quran, 70 tahun sudah berdosa. Karena bahasa Arab bukan bahasa kita, tapi Allah sudah milih, dan kita nggak bisa memilih karena pilihan itu sudah Allah yang lakukan. Ja'alna Qur'anan Arabiyyah, sudah dipilih oleh Allah, suka atau tidak suka. Maka tugas kita kemudian, karena bahasa Arab bukan bahasa kita, tugas kita adalah belajar. Wajib hukumnya, wajib. Saya maaf Bapak Ibu, saya kadang-kadang datang ke beberapa masjid karena saya sering ngisi-ngisi kajian.
Jadi karena sering ngisi kajian, saya sering sekali ngabis waktu di jalan. Kadang sholat duhur di mana, sholat asar di mana. Jadi tukar-tukar masjid. Kadang-kadang saya masuk ke masjid, apalagi kalau misalkan ketemu sholatnya sholat maghrib sama sholat isya, itu kita deg-degan Pak kalau sholatnya. Kenapa? Bacaan imamnya itu mana huruf shotnya kagak jelas, waladhdallin-nya itu juga kagak jelas. Ada yang baca waladhdallin, gak ada waladhdall, gak ada tasydidnya. Padahal di dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab Matnul Wayah wa Taqrib itu jelas wala qari'in bi ummiyin. Terus salah satu kalimatnya, gak boleh orang bisa baca Al-Quran ikut sholat atau imam yang gak bisa baca Al-Quran, gak boleh. Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin itu jelas mengatakan berubah huruf shad ke huruf sin pada bacaan Al-Fatihah atau hilangnya satu mat. Kita baca begini Pak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan begitu, ainnya panjang. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gak panjang ainnya, batal sholat kita Pak, gak sah. Itu kata Imam Nawawi Pak. Nah sekarang kita ada lagi, saya dengar di masjid itu bacanya begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana itu ada tasydidnya, ada tasydidnya di situ. Iya dong. Ini mengerikan. Kemudian kalau kita dengar lagi di ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, itu ada yang baca karena nggak bisa baca huruf H, Ar-Rahmanir Rahim. Lah ini kehabahas sebenarnya. Kita begitu Allahu Akbar deg-degan Pak di belakang jadi imam, jadi makmum. Kenapa? Karena imamnya bacanya begitu. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu nggak sah. Bukan kata saya, ini kata Imam Nawawi, kata Abu Suja di dalam kitab-kitab mereka, dan masyhur ini dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan mazhab yang lain, Hanafi begitu, Maliki begitu, Hambali begitu. Makanya syarat jadi imam pertama itu, walaupun para ulama berbeda pendapat, tapi sepakat pada dua hal. Kalau dihitung 1, 2 itu sepakat pada dua hal. Harus bisa baca Al-Quran, harus bisa baca Al-Quran. Al-Quran itu bacaannya bukan cuma kenal huruf hijaiyah, ada fasahahnya, ada ilmu tajwidnya. Orang Arab belum tentu Pak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa? Karena memang dia hidup pakai bahasa Arab, tapi kaedahnya dia nggak ngerti. Dia wajib belajar juga. Orang Arab itu belajar juga Pak. Orang Arab itu belajar juga. Jadi bukan kita saja yang belajar, hatta yang punya bahasa Arab pun belajar. Seperti itu. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau semua banyak anak-anak kita yang hafal Quran, pinter baca Al-Quran, sholat apapun di masjid ini kita nggak was-was Pak. Kenapa? Karena imamnya dijamin, fasahahnya dijamin, tajwidnya dijamin, kita sholat di belakang aman, tentram, fokus saja sudah dengan apa yang kita baca di dalam sholat. Yang khawatir kan begitu, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Al-Haba hilang, hanya hilang, bukan lagi Alhamdu tapi Alhamdu. Kita baru Allahu Akbar, mau fokus ke Allah, dengar imam bacanya Alhamdu, buyar fokus kita Pak, buyar fokus kita. Maka ini tanggung jawab bersama. Masalah ini harus kita selesaikan dengan cari solusi, bukan memperbesar masalah, kita cari solusi. Bagaimana cari solusi? Bikin programnya. Harus ada pembekalan untuk Al-Quran, harus ada yang bisa. Bapak-bapak pulang ke rumah, kalau sudah bisa baca Al-Quran, gagah Pak, depan istri juga gagah. Kenapa? Udah bisa baca Al-Quran, dulu belum bisa, gagah. Istri pun, bang boleh ajarkan, duduklah, pede Pak. Anak-anak pun bapak ajarkan. Kalau tadi dia cuma pintar minta duit jajan doang, sekarang bapak suruh duduk di depan, bapak ajarkan Al-Quran. Wibawa bapak sebagai kepala rumah tangga naik secara otomatis. Jadi manfaatnya luar biasa. Manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk masjid, manfaat untuk keluarga, bahkan manfaat untuk pribadi masing-masing.
Karena itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berharap betul kepada jamaah di sini. Nanti akan diperkenalkan kepada Bapak semua program pendidikan Al-Quran ini untuk semua orang, baik laki-laki atau perempuan, dengan harapan semua masyarakat di sini itu nggak ada lagi yang nggak bisa baca Al-Quran. Semua bisa baca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa baca makin ditingkatkan. Bagi yang sudah sangat bisa saja diperbantukan untuk menolong masyarakat yang lain untuk ngajar. Jadi begitu. Jadi kalau ada istilah program dari kita untuk kita, oleh kita, inilah programnya Pak. Cuma kan ini belum di scan, scanningnya belum ada. Siapa yang bisa, siapa yang belum kan belum jelas. Jadi melalui program ini ada scanning. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, jadi apa yang saya sampaikan tadi tentang Al-Quran itu adalah semangat yang harus kita pegang Bapak. Di tahun selanjutnya mulai esok hari ketika kita masuk 1 Muharram, suka atau tidak suka, kita harus genggam itu dengan kuat. Jangan cuma diri kita yang kemudian jadi sosok Al-Quran. Istri kita harus jadi istri-istri Al-Quran. Anak-anak kita harus jadi anak-anak Al-Quran. Keluarga kita harus jadi keluarga Al-Quran. Masyarakat kita pada akhirnya harus jadi masyarakat Quran. Itu tujuan kita. Tapi ini nggak bisa berjalan seperti membalikkan telapak tangan. Mudah begitu saja, harus ada usaha. Dan kita butuh semuanya untuk melakukan itu sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Benarkan niat malam ini. Kita benarkan niat. Semoga Allah tolong kita. Kalau sesuatu yang kita lakukan itu baik, pasti Allah tolong. Ada hadis begini Pak, bunyinya terakhir. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang nunjukin kebenaran, yang ngasih tahu ini benar, ini baik, siapa yang melakukan hal tersebut, falahu mithlu ajri fa'ilih. Maka orang yang nunjukin kebenaran itu, dia juga dapat pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Saya bilang ke Bapak, ini cara belajar Al-Quran. Siap, Bapak-bapak melakukannya, belajar Al-Quran. Saya walaupun nggak datang dapat pahalanya Pak, dijamin oleh Nabi. Bayangkan kalau bapak-bapak kemudian menjadikan semangat itu kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada keluarga saja. Berapa banyak pahala bapak-bapak yang akan bapak bawa ke nanti alam kubur. Subhanallah. Jadi kalau ada pahala MLM ya beginilah, terus mengalir. Makanya ada sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh, ya kan? Ada. Nah, sedekah jariyah ya kalau Allah kaya. Saya Ustaz nggak kaya Ustaz. Saya nggak bisa sedekah jariyah, nggak bisa saya bangun masjid, saya nggak kaya. Ilmu bermanfaat. Saya nggak mandem Ustaz. Bodoh saya Ustaz. Nggak ada yang bisa saya bagi ke orang-orang Ustaz. Anak yang soleh, anak saya yang satu mabuk Ustaz. Yang satu itu mabuk, yang satu minggat dari rumah. Nah ada 3 anak, tiga-tiganya kagak jelas. Nah ini yang khawatir Pak. Sudahlah miskin, nggak ada ilmu, ada anak nggak ada yang jadi satu pun. Ini musibah ini Pak, musibah besar ini. Ini harus kita ubah. Minimal dari Al-Quran kita cari biar pahalanya lebih. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya akhiri, nanti setelah ini saya persilakan dari Mas Arif untuk memperkenalkan KLC, Quran Learning Center, yang akan ada di masjid. Seperti apa nanti programnya saya serahkan ke beliau untuk disampaikan, disosialisasikan ke bapak-bapak dan ke masyarakat di sini. Namun sebelum beliau menyampaikan hal tersebut, saya ingin menutup dulu kajian kita malam ini dan sedikit penjelasan tentang Al-Quran. Mari sama-sama bapak semuanya kita membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات ويا غافر الزلات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك وأبواب رحمتك وأبواب رزقك وأبواب فضلك، ونسألك من فضلك يا الله يا واسع عليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja dari saya. Setelah ini saya persilakan kepada Pak Arif untuk menjelaskan tentang program pendidikan Al-Quran yang akan kita canang, insya Allah di sini. Nah, semoga nanti saya mengharapkan semua orang bisa mendukung program ini. Adapun dari saya ini saja bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان